Sudah sejak pertama kali mengudara sebagai serial sitkom animasi di tahun 1989, The Simpsons telah menjadi salah satu kartun paling ikonik dan paling kontroversial dalam sejarah pertelevisian. Kartun animasi yang saat ini punya 35 season dan total 760 episode itu sudah bertahun-tahun lamanya menarik perhatian banyak orang lantaran kemampuannya untuk memprediksi kejadian-kejadian yang ajaibnya benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Meskipun prediksi ini bisa saja hanya kebetulan semata, tapi fenomena prediksi yang terjadi berulang kali terus menimbulkan rasa penasaran. Penonton yang tidak sedikit mulai bertanya-tanya tentang bagaimana The Simpsons secara kebetulan berhasil meramalkan masa depan lewat animasinya. Sebelum lebih jauh membicarakan prediksi The Simpsons, mari kita bicara tentang awal mula kemunculan serial animasi ini lebih dulu. Supaya teman-teman yang masih asing dengan The Simpsons punya sedikit gambaran tentang animasi tersebut. Jadi serial animasi The Simpsons ini berasal dari Amerika Serikat dan memulai debut pertamanya pada 19 April 1987 sebagai bumper animasi pendek yang berdurasi 60 detik untuk tayangan serial sitkom The Track Oldman Show, yang kemudian karena kepopulerannya berhasil menarik perhatian produser James Ibrov dan stasiun pertelevisian Fox Broadcasting Company atau lebih dikenal dengan nama Fox. Mereka pun memberi kesempatan bagi Matt Groening selaku pencipta The Simpsons untuk menayangkan serial kartun ini sebagai spin-off atau tayangan tersendiri dengan durasi 30 menit penuh. Karena awalnya pihak Fox sempat ragu dengan penayangan berdurasi panjang yang dikhawatirkan tidak menarik perhatian penonton. Akhirnya untuk percobaan awal dibuatlah 3 film pendek berdurasi 7 menit dan 4 episode spesial supaya penonton bisa beradaptasi. Episode pertama spin-off The Simpsons yang resmi muncul di televisi adalah episode berjudul Simpsons Resting on an Open Fire. Ditayangkan pada tanggal 17 Desember 1989 sebagai acara spesial Natal. Tidak seperti yang diragukan Fox, ternyata sejak awal penayangan The Simpsons sukses besar menggayat lebih banyak penggemar dan makin populer. Seiring waktu hingga menempati peringkat 30 teratas sebagai serial televisi yang paling digemari dalam satu musim itu. Saat ini The Simpsons memegang rekor sebagai sitkom prime time terlama di Amerika Serikat karena sudah tayang selama 32 tahun serta menjadi program terlama di Fox. The Simpsons sudah memperluas jangkauannya kepada masyarakat dengan muncul dalam bentuk media-media lain seperti seri buku komik, video game, buku dan film layar lebar. Selain media-media tersebut, The Simpsons diketahui membangun industri merchandise yang menjual berbagai aksesoris bertema The Simpsons, di mana aset industri ini bernilai miliaran dolar. Lebih lanjut mengenai The Simpsons, dalam animasi ini, karakter-karakter The Simpsons dinamai oleh Matt Groening berdasarkan nama keluarganya sendiri, dan dia memilih nama karakter Bart sebagai pengganti namanya, di mana Bart merupakan anagram dari anak nakal. Keluarga Simpson ini punya 5 anggota keluarga yang terdiri dari Homer sebagai ayah, Marge sebagai ibu, Bart sebagai anak sulung, Lisa sebagai anak kedua, dan Maggie sebagai anak bungsu mereka. Mereka adalah karakter-karakter yang ada dalam keluarga disfungsional penuh konflik dan berkelakuan agak nyeleneh. Mereka punya kepribadian yang unik dan seringkali menjadi subjek komedi satir yang diciptakan oleh Matt. Dalam kisah The Simpsons, hal yang menjadi ciri khas dari Simpsons selain dari bentuk karakternya adalah gaya humor satirnya yang tajam. The Simpsons seringkali mengkritik berbagai hal tentang masyarakat, politik, sejarah, dan budaya barat, khususnya Amerika, tapi dikemas dengan cara yang lucu dan cerdas. Keluarga Simpson ini tinggal di kota fiksi Middle Amerika bernama Springfield. Dikisahkan bahwa Homer sang ayah sekaligus kepala keluarga bekerja sebagai inspektur keselamatan di pembangkit listrik tenaga nuklir.
Sebuah jabatan yang benar-benar berbanding terbalik dengan kepribadian Hammer, yang digambarkan sebagai orang yang sangat ceroboh dan perilaku yang sering kali konyol. Sementara itu istrinya Marge digambarkan sebagai ibu rumah tangga yang benar-benar menyerap stereotip ibu-ibu Amerika Serikat, yang seharian penuh mengurus seluruh hal-hal domestik di rumah, serta merawat ketiga anaknya. Tentu saja lengkap dengan gambaran kerepotan menjadi seorang ibu. Karakter ketiga anak diperlihatkan cukup menyentrik. Bart, si anak sulung yang berusia 10 tahun, digambarkan sebagai tipikal anak yang suka berbuat onar dan seringkali mencari masalah, sementara Lisa, yang baru berusia 8 tahun, tapi sudah menjadi aktivis, punya penggambaran karakter sebagai anak yang dewasa sebelum waktunya, dan memang lebih senang bergaul dengan orang-orang yang usianya jauh lebih tua. Anak terakhir yaitu Maggie, bayi yang jarang bersuara dan lebih banyak berkomunikasi dengan cara menghisap dotnya. Keluarga Simpson juga punya peliharaan yaitu seekor anjing bernama Santa Little Helper dan seekor kucing yang bernama Snowbell. Selain mereka, karakter-karakter pendukung lain juga ditampilkan sebagai pelengkap dalam beberapa episode, dan karakter pendukung ini tidak kalah unik. Mereka biasanya muncul sebagai rekan kerja, guru, teman, keluarga, warga kota, pengusaha, pejabat, pemerintah, bahkan selebriti. Melihat bagaimana keunikan karakter dan relate-nya kisah dalam The Simpsons dengan kehidupan sehari-hari, tidak heran jika The Simpsons mudah diterima oleh masyarakat. Banyak mendapat tanggapan kritis yang positif dari banyak pihak dan mendapat keuntungan komersial yang fantastis. Serial The Simpsons juga telah memenangkan berbagai penghargaan. Salah satunya adalah penghargaan Emmy Awards, dan serial ini diakui sebagai salah satu karya terbaik dalam animasi televisi selama perjalanannya. The Simpsons melakukan evolusi dengan mengubah gaya humor, narasi, hingga bahkan teknik animasinya, sehingga sangat mengikuti perkembangan zaman. Tapi meski begitu, kualitas dan kreativitas The Simpsons masihlah sangat baik hingga sekarang. Sekarang mari berlanjut membahas prediksi The Simpsons. Kisah fiksi yang sekarang ada 34 musim dan 750 episode itu punya sekitar puluhan episode yang momen di dalamnya benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Prediksi pertama yang akan dibahas adalah prediksi yang paling banyak beredar, yaitu kepresidenan Donald Trump, yang muncul dalam season 11 episode 17 dengan judul Back to the Future yang tayang pada 19 Maret di tahun 2000. Dalam episode tersebut, Lisa dikisahkan menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, di mana dalam sebuah rapat kabinet dia mengatakan kalimat, "Kami mewarisi krisis anggaran yang cukup besar dari Presiden Trump." Awalnya episode ini tampak ditunjukkan pada momen di tahun 2000 ketika Trump mencalonkan diri sebagai kandidat dari Partai Reformasi. Namun tak disangka jika kalimat Lisa bisa menjadi kenyataan ketika akhirnya Trump terpilih sebagai presiden di tahun 2016. Seminggu setelah pemilu di Amerika Serikat, banyak orang mulai berlelucon dengan menggunakan kalimat Bart yang bunyinya produser Algin bahkan pernah membuat cuitan di Twitter yang mengatakan bahwa The Simpsons sudah sejak tahun 2015 memprediksi majunya Donald Trump dengan pemilu 2024. Di mana Algin memberikan potongan gambar Homer Simpson yang melayang setelah terseret masuk ke rambut Trump dan ada tulisan Trump 2024 di sebuah papan plat. Ini cukup menarik perhatian ketika Trump kemudian benar-benar mengumumkan bahwa dia akan mencalonkan diri lagi sebagai presiden pada tahun 2024. Di prediksi yang kedua, kita beralih ke prediksi teknologi The Simpsons. Salah satunya adalah prediksi yang ada di season 6 episode 19 dengan judul Lisa Wedding yang tayang pada tanggal 19 Maret 1995. Di season ini memang episode Lisa Wedding menjadi episode pertama yang memiliki alur waktu di masa depan. Jadi tentu saja muncul beberapa lelucon terkait teknologi masa depan di masa-masa tersebut. Nah, di dalam episode Lisa Wedding ini, dikisahkan kalau pacarnya Lisa yang bernama Yu gagal melamar Lisa dan kemudian dia melakukan panggilan suara dengan menggunakan jam tangan yang dipakainya di tahun 1995. Mungkin momen tersebut terasa aneh, tapi siapa sangka kalau teknologi tersebut benar-benar ada di kemudian hari. Kita akan mengenalnya dengan sebutan smartwatch, jam tangan yang memungkinkan kita melakukan panggilan lewat mode pengenalan suara yang ditanamkan jam ini. Baru diluncurkan pada tahun 2013 atau 18 tahun mendatang dari tayangan episode Lisa Wedding tersebut. Tidak cuma itu, masih di season dan episode yang sama,
Sepanjang durasi episode ini, penonton diperlihatkan gaya komunikasi virtual melalui layar, bukan lagi melalui sambungan telepon rumah. Ini secara tidak langsung sebenarnya memprediksi bagaimana teknologi yang berkembang di tahun 2010-an mulai membuat manusia bisa saling terhubung lewat video call. Dan saat ini banyak fitur-fitur yang disediakan. Zoom, Skype, Google, Hangout, dan FaceTime. Semua orang di seluruh dunia bisa terhubung tanpa batas apapun. Jadi sudah sejak tahun 1995, The Simpsons memprediksi kemunculan fitur video call yang baru dirilis 15 tahun kemudian. Prediksi selanjutnya, prediksi yang cukup membuat masyarakat Indonesia geger, yaitu teori tentang hilangnya Kalimantan dari bagian Indonesia dan berganti menjadi Singapura. Di season 6 episode 16 yang tayang pada 19 Februari 1995 dengan judul Bart versus Australia, ada teori konspirasi yang menyatakan bahwa sekelompok elit global berupaya untuk menghapus Indonesia dari peta dunia dengan alasan-alasan yang terbilang masuk akal, mulai dari politik hingga sumber daya alam. Terlebih saat ini sedang ada pembangunan IKN yang dikhawatirkan akan menjadi jalan bagi investor negara asing untuk mengambil kendali penuh atas wilayah tersebut. Namun hingga saat ini, belum ditemukan bukti kuat yang bisa mendukung klaim prediksi tersebut. Dan tentu masih banyak yang bertanya, apakah ini kesalahan penulisan atau prediksi berikutnya yang memang menyangkut nasib Indonesia. Terhitung hingga hari ini, dalam perjalanan panjang The Simpsons selama 30 tahun sejak debutnya di tahun 1987, serial animasi tersebut telah mengejutkan banyak orang lewat momen-momen yang akhirnya menjadi kenyataan. Pasti muncul pertanyaan yang intinya, apakah prediksi-prediksi ini benar-benar kebetulan semata? Ataukah The Simpsons memang memiliki wawasan dan pandangan khusus yang bisa menggambarkan ketidakpastian dunia di masa depan lewat caranya yang menghibur? Pertama, perlu diakui bahwa The Simpsons punya daya tarik tersendiri yang mampu menggoda imajinasi dengan menipiskan batas antara realitas dan fiksi, hingga menciptakan momen yang akrab kita kenal dengan deja vu. Terlepas apakah prediksinya memang kebetulan atau bukan, perlu diakui bahwa para penulis dan kru yang membuat The Simpsons mempunyai pandangan dan wawasan yang jauh dari masanya. Mungkin saja ide-ide tersebut muncul lewat pengamatan fenomena, budaya, dan sosial yang mereka alami. Ditambah The Simpsons juga berjalan lebih dari 3 dekade, dan dalam periode waktu yang teramat panjang, sudah terakhir ratusan episode dengan plot serta gagasan yang beragam. Tidak heran jika ada kemungkinan jauh lebih besar beberapa prediksi menjadi mirip dengan peristiwa nyata. Selain itu, para penulis dan kreator The Simpsons seringkali mengambil inspirasi dan peristiwa nyata, tokoh publik, dan tren saat menulis skrip. Sehingga dalam beberapa kasus, bisa saja karya mereka memiliki kecocokan dengan kejadian di dunia nyata. Dan perlu digarisbawahi bahwa beberapa prediksi dalam The Simpsons sebenarnya adalah sesuatu yang bersifat umum dan berdasarkan tren atau perkembangan yang sudah terlihat di masyarakat. Misalnya saja gagasan tentang teknologi canggih yang memang sudah menjadi pembicaraan sebelumnya di dunia sosial. Sebelum benar-benar mewujudkan secara nyata, kemungkinan lain mengapa The Simpsons bisa melahirkan prediksi-prediksi ajaibnya adalah karena The Simpsons yang terkenal karena pendekatan kreatif terhadap satir dan humor, berusaha mengambil peristiwa nyata dan mengikuti tren masa kini, lalu mengembangkannya dengan sentuhan komedi hingga mengaburkan batasan antara fiksi dan nyata. Penonton juga kadang lebih cenderung mengingat dan fokus memperhatikan prediksi yang benar-benar terjadi, melupakan atau bahkan mengabaikan situasi di mana banyak prediksi dalam serial tersebut tidak menjadi nyata. Dengan demikian, meskipun terlihat mengherankan, banyaknya prediksi The Simpsons yang menjadi nyata bisa dibilang lebih disebabkan oleh sejumlah besar materi kreatif yang dihasilkan selama bertahun-tahun, seiring dengan beberapa kebetulan dan inspirasi dari dunia nyata.